Shalom Kak Eli. Shalom Kakak Iva, apa kabar lo? Kita kompak ya. Iya. Wah, luar biasa ya sore hari ini. Kita baik-baik dan sehat. Betul. Ya, kita sambung ibadah kita. Kita nyanyikan sebuah lagu Padang Rumput yang Sunyi. Goyang ya, Dek. Hujan-hujan gini digoyang-goyang enak loh. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba. Tiba-tiba terdengar suara malaikat surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira. Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi, hey, pada hari ini. Bam param pam pam pam, mari kita bersorak. Puji mulia bagi Dia, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Padang rumput yang sunyi, padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba. Tiba-tiba terdengar suara malaikat surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira. Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi, hey, pada hari ini. Pam param pam pam pam, mari kita bersorak. Puji mulia bagi Dia, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Ini kabar gembira. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi, hey, pada hari ini. Pam param pam pam pam, mari kita bersorak. Puji mulia bagi Dia, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Ya adik-adik, kita sudah mulai dengan lagu awal tadi ya. Kita akan masuk lebih dalam lagi dalam ibadah TFJ sore hari ini. Dan kita akan pujikan lagi satu pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu melimpah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari.
hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu melimpah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita pujikan sekali lagi adik-adik semua sikap doa. Bapakku datang padamu, Semua lipat tangan, tutup mata. ucapan syukur Adik-adik sikap doa semua ya. Kita akan masuk dalam doa. atas kasih anugerahmu melimpah setiap hari. Pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Terima kasih Tuhan, buat berkatnya hari ini sebentar kami semua memulai ibadah sekolah minggu, dan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir, dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih ya Kak Owen sudah pimpin kita dalam doa. Oke. Selanjutnya, Ya, kita sambung pujian kita. Bisa bangkit berdiri nggak kira-kira ya? ya semua berdiri. Ya, kita pujikan di atas kepala rambut namanya. Yo. Di atas kepala rambut namanya, di atasnya mata alis namanya, di atasnya Kak Keto, Hidung namanya, di atasnya leher dagu nama yang memakai yang memakai cincin, jari namanya, yang memakai gelang tangan namanya, yang memakai baju badan namanya, yang memakai sepatu kaki lagi, di atas kepala, rambut namanya, di atasnya mata alis namanya, di atasnya mulut hidung namanya, di atasnya leher dagu namanya, yang memakai cincin, jari namanya, yang memakai gelang tangan namanya, yang memakai baju, badan namanya, yang memakai sepatu kaki namanya. Bentar, Kak Eli. Iya. Ini adik-adik sudah berdiri, sudah bergoyang-goyang belum ya? Silakan dibuka mic-nya, sudah goyang belum tadi? Sudah bergerak-gerak belum, berolahraga Ayo. belum? Kok nggak Tidur nampak kayaknya ini ya. Oh sudah, kita ngomong sendiri ya Kak Eli ya. Sudah Mana belum ini ya? adik-adik? Halo semuanya. Kok nggak ada yang open kamera ya?
Kok gak Adik-adik, kelihatan ini? konsentrasi semua. Semua gerak tadi Kak. Oh ya. Oke, Coba oke. yang konsentrasi, angkat jempolnya. Mana yang punya jempol ini ya? Kok nggak nampak semua ini? Ya kita lanjut ya Kak ya. Oke, siap. Kita pujikan lagi ya. Oh boleh, Ya, boleh. oke. Yo, di atas kepala. Di atas kepala rambut namanya, di atasnya mata alis namanya, di atasnya mulut hidung namanya, di atasnya leher dagu namanya, yang memakai cincin jari namanya, yang memakai gelang tangan namanya, yang memakai baju badan namanya, yang memakai sepatu kaki namanya, di atas kepala Rambut namanya. di atasnya mata alis namanya, di atasnya mulut hidung namanya, di atasnya leher dagu namanya, yang memakai cincin jari namanya, yang memakai gelang tangan namanya, yang memakai baju badan namanya, yang memakai sepatu kaki namanya. Aduh. Oke, selanjutnya kita mau melihat video adik-adik kita yang sudah dikirimkan ke kita, Kak. Iya, adik-adik Baduta Iya, dan betul. Balita. Ya, Kakak Admin silakan. Makin besar, makin berkenan di hadapan Allah dan manusia. Seperti Yesus, makin besar, makin berkenan. Makin besar, makin berkenan hadapan Allah dan manusia. Seperti Yesus, makin besar, makin berkenan. Tapi Nuh dan istrinya tidak orang mananya, tidak orang matunya, masuk dalam perang. Hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Hatiku melihat-Dia, hatiku melihat-Dia, hatiku melihat jalan-jalannya. Oh, aku ada dan rasa kita raja. Aku ada dan rasa raja. Lilu yang lupa, hari yang lupa, hari yang lupa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang
siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Itu amat tutu atas dolar hilatan api tayang napali tayang. Bahagia Yesus lahir ke dunia, bahagia Ia menebus dosaku, bahagia Yesus lahir ke dunia, ku bahagia Ia mengasihi aku. Love, love, Christmas is above. Love, love, Christmas is above. Love, love, L-O-V-E. Love, love, Christmas is above. Love, love, Christmas is above. Love, love, L-O-V-E. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, ku memuji nama-Mu. Tuhan, puji nama-Mu. Tuhan, nama-Mu pecah dan layak dipuji. Ku memuji nama-Mu. Tuhan, puji nama-Mu. Tuhan, nama-Mu pecah dan layak dipuji. Oke, keren-keren ya Kak ya. Iya, Yang sudah mengirimkan tadi, jempol semuanya. Hebat, besok jangan lupa dikirim lagi ya. Supaya dapat hadiah, reward-reward yang Kakak TFJ berikan. Asik. Sip. Lanjut lagi Kak. Sekarang Kakak kasih kesempatan adik kelas kecil yang rindu bernyanyi. Silakan dibuka mic-nya. Siapa Kak? Saya Nama. Yusuf. Oke, Yusuf, silakan. Happy ya, happy saya senang jadi Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Oke, terima kasih Yusuf. Sama-sama. Oke, kita sambung pujian kita ya. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Cap Yesus mereka kusi-kusi he, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Cap Yesus mereka menhe, kusi-kusi he, kusi-kusi he. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy
kita mau nyanyikan dalam bahasa Indonesia. Indonesia. Yang kedua dalam bahasa India, betul. Yang ketiga kita akan pujikan dalam bahasa Inggris. Oke. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jab Jesus merekam menhe, kusi-kusi he, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Jab Jesus merekam menhe, kusi-kusi he, kusi-kusi he. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Waduh, Kak Eli happy? jelas Kak, saya kan Karena, anak Tuhan. Karena saya anak Tuhan. Karena Yesus ada di rumah kita. Betul. Dalam hidup kita ya Kak Eli. Apalagi sekarang mau Natal, Kak. Pasti dapat. Iya. Apa ya? Aduh, pasti dapat berkatnya Tuhan ya Kak ya. Amin. Iya Kak. Oke. Sekarang waktunya ngapain ya Kak? Kita mau mempersiapkan hati kita diisi oleh firman Tuhan. Betul. Sudah siap adik-adik? Siap. Oke, terima kasih responnya ya. Yuk, kita siapkan hati kita. Oke, betul. Kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita duduk yang manis. Kita pujikan Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Sikap doanya, sikap sungguh-sungguhnya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu.
menjawab doa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sebentar akan kita dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena kembali pada sore hari ini kami boleh berkumpul melalui ibadah online TF Junior. Kami bersyukur kalau kami sudah menaikkan pujian kami ke hadirat-Mu sebagai ucapan syukur kami untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau berkati Tuhan jaringan internet saat ini supaya lancar dimanapun kami semua berada Tuhan. Karena sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan juga mengurapi Kak Yayu yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Berikan urapan dari surga Tuhan, sehingga kami semua diberkati melalui firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman Allah dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, ternyata bener ya tadi Kak Iva bilang, kenapa ini kameranya kok nggak kelihatan wajahnya adik-adik. Tolong saya dibuka dulu. Ayo, tolong dibuka ini, kameranya dibuka semua. Ini kenapa kameranya kok nutup ya? Ayo tolong. Kak Yayu nggak kelihatan loh nanti Kak Yayu. Hah? Sudah kah? Sudah? Aku udah. Oke ya. Oke adik-adik semua ya. Sore hari ini Kak Yayu mau. Ya, oke siap. Sekarang coba didengarkan Kak Yayu dulu ya. Nanti kalau pas Kak Yayu mau ngomong, mau tolong adik-adik jawab. Baru adik-adik jawab dan buka mic-nya lah. Ini baru kelihatan ini wajahnya semua. Ganteng loh, cantik loh ya. Oke, sore hari ini Kak Yayu mau menyampaikan firman Tuhan tentang kabar bahagia kepada Maria dan Yusuf. Nah, adik-adik, siapa yang pengen mendengar kabar bahagia? Tolong angkat tangan. Angkat tangan coba sih, kalau kameranya dibuka nanti kayak lihat ini. Nah, nanti kakak-kakak juga pasti akan berdoa buat adik-adik supaya adik-adik juga menerima kabar bahagia. Yang enggak angkat tangan berarti nanti didoakan biar enggak dapat kabar yang enggak bahagia ya. Oh enggak ternyata semua angkat tangan ya, pengen mendengar kabar bahagia. Nah, Kak Yayu mau tanya adik-adik, kira-kira kalau Kak Yayu mau kasih pilihan buat adik-adik, pengen kabar bahagia apa kabar yang membuat kita sedih? Tolong dijawab cepat. Gembira ya? Kabar gembira. Oh, semua pilih yang gembira ya. Adik-adik, kita semua pasti pilih yang bahagia, yang gembira. Nah, untuk saat ini adik-adik kan masih belum seluruhnya, belum semuanya itu sekolah, maksudnya tatap muka. Ada yang 1 minggu 2 kali, ada yang 1 minggu 3 kali. Siapa yang sudah sekolah terus? Tolong angkat tangan. Belum ya? Nah, masih diganti-ganti ya, diseling-seling. 1 hari masuk, 2 hari enggak masuk, mungkin seperti itu. Nah adik-adik, kalau saat ini belum masuk secara nyata, berarti adik-adik pakai apa? Sekolahnya pakai apa
Pakai apa? Daring. Pakai daring. Butuh handphone semuanya adik ya. Terus gimana Kak Yayu? Kalau aku nggak punya HP, wah ini pasti semuanya bingung ya. Karena memang salah satu alat untuk kita sekolah sekarang HP. Nah, ketika dulu adik belum punya HP, pasti ada yang berdoa, Tuhan aku nggak punya HP, aku pengen HP Tuhan. Nanti kalau aku nggak punya HP aku nggak bisa sekolah. Bagaimana ini? Aku bingung. Doa mungkin sampai nungging ya, jungkel, tiarap, berdoa. Selain berdoa terus apa yang dilakukan adik? Nangis. Andalane nangis ya. Nangis, mama, ibu aku belikan HP, aku nggak bisa sekolah. Minta, nangis ya. Mungkin ketika itu mama, papa, ibu, bapak nggak langsung memberikan HP itu kepada adik-adik ya. Padahal sudah doa. Doa nggak diberikan ya. Tapi ada yang lain itu sudah punya HP. HP-nya bagus ya, karena sudah diberkati Tuhan. Sudah punya HP, ada kameranya. Di saat sekolah diumumkan harus sekolah pakai HP, sekarang pakai daring, Zoom, Google Meet mungkin ya. Kita pakai HP. Nah, tidak disangka dan tidak diduga adik-adik, ternyata HP-nya tuh ngeblank, rusak. Nah, gimana? Sudah terlanjur seneng, ternyata mengalami kerusakan. Adik-adik pilih yang mana? Berdoa dikasih atau sudah punya kemudian HP-nya rusak? Pilih yang mana? Berdoa dikasih. Dikasih. Berdoa dikasih. Berdoa dikasih. Berdoa dikasih. Oh gitu. Kalau Kak Yayu saya nggak pilih dua-duanya, ya? Loh, kok iso Kak Yayu? Iya, karena semuanya butuh proses kesabaran. Berdoa terus dikasih. Sudah punya kemudian rusak. Tapi toh akhirnya itu punya rencana yang baik buat kita semua. Tahu nggak kenapa seperti itu ya adik-adik ya? Minta dikasih, butuh doa yang lama. Sudah punya rusak. Itu juga sedih adik-adik ya. Tapi apa? Tahu nggak maksudnya? Nah, pada sore hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua bahwa kabar bahagia itu diberikan kepada Maria dan Yusuf. Nah, apa itu maksudnya Kak Yayu? Ya, ayo kita akan belajar bersama-sama dan kita akan baca firman Tuhan. Kak Yayu nanti dibantu oleh, dengar ya suaranya siapa nanti yang bantu Kak Yayu. Nanti adik-adik bisa tebak. Ya, Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ya, stop dulu di situ Kak Wati. Nah, adik-adik ya, Tuhan mengirimkan malaikat. Siapa nama malaikat itu? Adik-adik tahu? Malaikat Gabriel. Gabriel, ya stop dulu. Ya, Gabriel diperintahkan oleh Tuhan menuju mana tadi katanya? Nah, di kota Nazaret, tepatnya di Galilea, menemui seorang perempuan bernama Maria, Dade. Nah, Maria ini adalah keturunan dari Daud. Nah, adik-adik kenal Daud itu siapa? Seorang raja. Seorang raja. Ya, sudah stop dulu ya. Maria ini adalah keturunan seorang raja. Nah, seorang raja ini berarti orang yang sangat dihormati adik-adik. Tapi terus gimana? Tunangannya, pacarnya, calon suaminya adalah seorang orang yang sederhana. Bernama siapa tunangannya Maria? Bernama
Yusuf. Loh, Yusuf ini adalah seorang siapa? Anak tukang kayu. Wah, beda sekali ya. Kalau Maria ini adalah keturunan raja dan Yusuf adalah anak tukang kayu. Wah, kaya kok jadi dapat miskin loh. Kok jauh gitu loh Kak Yayu gitu ya. Kenapa sih maksudnya kok Tuhan kirim, maksudnya jodohkan Maria ini sama Yusuf. Biar apa kira-kira adik? Wah, Tuhan itu enggak adil berarti ya. Kenapa orang kaya kok jadi dapatnya jodohnya seperti itu? Kalau aku sih Kak Yayu, kalau aku ini kan orang kaya, aku naiknya mobil ya, aku pilih orang yang kaya. Terus yang miskin dapat siapa nanti ya? Tuhan itu adil. Tuhan itu punya rencana yang indah bagi Maria dan Yusuf. Nah, saat itu Maria dan Yusuf sedang bertunangan. Tapi apa? Tuhan mengirimkan malaikat Gabriel untuk menemui Maria. Dikatakan bahwa apa? Lanjutnya tadi Kak Wati. Ayat yang ke-29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya, stop sampai di situ. Waduh, ini kabar nggak enak ya. Wong aku ini lo masih bertunangan kok aku ini dikatakan bahwa aku akan mengandung. Waduh, ini seperti tadi ya adik-adik ya, contoh tadi ya. Kita itu sudah punya HP, terus habis gitu kita pakai enak-enak online, tiba-tiba rusak, nggak enak ya. Ini sudah seneng-seneng ya, ternyata ada kabar seperti itu. Maria juga seperti itu adik-adik, kaget. Loh, ya apa iki, aduh aku lah ya bingung, nanti dikirain orang gimana. Nah, kaget adik-adik, takut. Kalau Maria mau milih, wah janganlah, aku nggak mau Gabriel, nanti aku diolok-olok orang. Mungkin adik-adik juga seperti itu ngalami ya. Adik-adik sudah baik, habis gitu terus adik-adik diolok-olok ya, kamu jelek. Mungkin marah ya, mangkel, pengen lu tak tonjok kamu ya nanti ya. Enggak ya, tapi Maria saat itu mau adik-adik ya. Maria mau mendengarkan apa yang diberitakan, yang dibilang oleh malaikat itu ya. Kamu akan mengandung, loh. Kamu akan mengandung. Ya, situasinya enggak enak ya, kabar itu enggak enak ya. Tapi apa? Karena Maria ini mau ya, mendengar ya, nurut ya. Akhirnya apa? Dia diam. Ya, diam mendengarkan, melanjutkan apa yang disampaikan oleh malaikat itu. Nah, kemudian apa lagi ya Kak Wati lanjutannya ya? Ayat yang ke-32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ya, ya. Yang dilahirkan Maria ini bukan anak yang nakal. Bukan anak yang bandel, ya. Karena apa Dadek kok bisa seperti itu? Karena prosesnya itu ajaib adik-adik ya. Ya, karena kan Maria dan Yusuf itu belum menikah, ya. Tiba-tiba dia mengandung, makanya disebut anak Allah yang maha tinggi. Dia datang dari surga. Untuk apa sih ya? Untuk apa manusia itu kok sampai dipertahankan Tuhan? Kok sampai mau-maunya Tuhan itu mengirimkan ya seorang yang disebut maha tinggi itu. Pinginnya Tuhan itu kita semua ini untuk apa? Pengen diapain kita ini ya? Harusnya kita nih yang jahat, kita yang berdosa itu harusnya ya biarin aja. Kita nggak usah pusing ya. Lihat Yayu ini yang bandel, yang nakal ya. Tapi apa?
mau-maunya Tuhan itu mengutus malaikat memberitahukan kepada Maria ya, agar Maria ini mau merendahkan, mau nurut apa yang dibilang oleh malaikat Gabriel. Terus lanjutnya apa ya Kak Wati itu Kak Wati? Ayat 33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Nah, Yesus yang hadir, yang akan lahir ya melalui Maria itu disebut kudus. Karena apa? Memang tidak ada hubungan apa-apa ya, waktu itu memang pertunangan aja. Kok tiba-tiba langsung Maria ini jadi hamil karena ajaib. Nah, kalau adik-adik lahir bukan langsung mamanya gini, tapi itu ada suatu proses yang luar biasa. Nanti kalau adik-adik sudah besar, pasti adik-adik akan tahu ya. Gak perlu sekarang dijelaskan karena adik-adik masih kecil. Jadi kalau Maria ini beda karena Tuhan yang memberikan, mengulurkan tangannya. Oh, kalau orang-orang lain bilang sulapan, ini bukan sulapan tapi lewat tangan Tuhan yang penuh kuasa, yang penuh dengan kuasa yang luar biasa. Akhirnya Maria itu menjadi hamil, ya, hamil besar, ya. Adik-adik, saat itu Maria juga bingung, waduh gimana ini ya, nanti pasti aku diolok-olok sama orang lain. Nah, pasti nanti tunanganku akan marah. Gimana, wong aku belum menikah kok kamu sudah hamil. Nah, kaget ya. Lucu, kalau anak kecil yang perutnya besar itu bisa cacingan terus dikasih obat cacing, ini gimana? Proses dari yang diberikan oleh Tuhan itu sungguh luar biasa. Nah adik-adik, dilanjutkan Kak Wati. Ayat yang ke-36, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ya, stop dulu. Oke, nah adik-adik, kalau menyebut Elisabet, pasti adik-adik ingat tentang firman Tuhan minggu kemarin yang disampaikan oleh siapa? Oleh Kak Eko ya adik-adik ya. Elisabet itu berdoa, sudah lama sekali, bahkan Ibu Elisabet ini sudah tua. Orang tua itu biasanya sudah nggak bisa mempunyai anak yang disebut mandul. Nah, ketika malaikat itu ngomong sama Maria, kemudian mungkin waktu itu Maria juga, mosok, wong aku ini loh belum bersuami kok bisa hamil. Tapi saat itu malaikat Gabriel tadi juga ngomong sama Maria, tenang aja, kamu nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Apa kamu nggak yakin? Ini loh, aku mau kasih tahu juga, saudaramu Elisabet, kamu tahu enggak umurnya, mungkin bahasanya seperti itu, tapi malaikat Gabriel itu mungkin enggak kasar gini sama seperti Kak Yayu ya, lembut ya, namanya malaikat ya. Nah, Elisabet itu juga saat ini dia akan mengandung ya. Dia sudah tua, sudah mandul, tapi Tuhan juga memberikan berkat saat ini. Sama seperti kamu belum punya suami tapi kamu juga hamil, mengandung. Elisabet juga seperti itu, dia juga mengandung. Nah adik-adik, kita bangga ya, punya Tuhan yang ajaib, punya Tuhan yang luar biasa, sanggup membuat sesuatu itu terjadi ya, tanpa kita kita berpikir Tuhan memberikan sesuatu ya. Tanpa kita sadari Tuhan itu menyediakan buat kita semua. Nah, Tuhan juga sanggup melakukan segala kuasa perkaranya ajaib kepada Maria dan kepada Ibu
Elisabeth ya adik-adik. Jadi kita semua nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut. Karena apa? Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu bukan buat orang-orang yang baik, tetapi buat kita semua yang berdosa, yang selalu melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Jadi saat sore ini adik-adik, ya mungkin adik-adik punya apa ini doa ya. Mungkin yang sudah lama adik-adik doakan ya, adik-adik inginkan. Adik-adik mungkin berpikir, waduh pasti Tuhan gak ngasih ini. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Adik-adik harus ngerti, rancangan Tuhan itu sungguh sempurna, siap, dan akan diberikan kepada kita semua ya adik-adik. Adik-adik jangan takut ya. Takut mungkin waduh gimana nanti ya ini ya. Aku punya keinginan seperti ini. Apakah aku nanti ini menerima? Ya, jawabnya pasti akan menerima. Kapan? Sabar. Kapan waktunya? Kapan waktunya kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas apa yang kita doakan, kita minta di hadapan Tuhan, suatu saat kita pasti akan menerimanya. Ya, Tuhan pasti akan memberikan kepada kita semua. Adik-adik enggak usah bingung ya. Pasti Tuhan Yesus itu akan memberikan kepada kita semua. Tolong lanjutkan Kak Wati. Ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah adik-adik ya, seperti ayat yang terakhir tadi dibacakan oleh Kak Wati ya. Adik-adik ingat kan suara itu ya. Sekalipun adik-adik enggak melihat Kak Wati, tapi dengar suara, adik-adik kenal. Berarti adik-adik sayang sama Kak Wati ya. Sekalipun enggak lihat loh ya, tapi kita dengar suaranya aja duh bikin kangen ya. Kapan kita ketemu Kak Wati? Berdoa supaya nanti saatnya kita ketemu lagi dengan kakak-kakak TFJ ya. Adik-adik, ayo kita semua mau belajar mengerti rancangan Tuhan yang sempurna. Rancangan Tuhan tidak pernah salah dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita seperti Kak Yayu tadi ngomong ya, doa tapi belum diberikan, dijawab oleh Tuhan. Tapi percaya bahwa satu saat nanti Tuhan akan menjawab segala doa kita. Kita mau belajar ya, sabar ya. Mungkin gak enak, menyakitkan kita, tapi kita mau belajar. Adik-adik dan Kak Yayu mau belajar bersama-sama untuk sabar. Mau belajar sabar adik-adik? Ya, nah, kalau nggak sabar seperti tadi Ibu Elizabeth, kalau nggak sabar Ibu Elizabeth tadi kan sudah lama dibilang mandul, tapi dia selalu sabar, selalu berdoa, bertekun di dalam doa. Dan kapan waktunya, saatnya Tuhan akan memberikan. Ibu Elizabeth minta anak, tetapi diberikan anak. Lah Ibu Maria nggak minta ya, mungkin menyakitkan, tapi apa? Tujuannya agar kita semua diselamatkan adik-adik ya. Oke, ayo sebentar kita akan menyimak atau menyaksikan video yang akan diputarkan sore hari ini. Adik-adik perhatikan ya. Cerita tentang Alkitab. Halo, ini Yusuf. Hai. Dan ini Maria. Halo. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Dia mempunyai tunangan yang bernama Maria. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu mentaati firman Tuhan.
Pada suatu hari, Maria duduk di rumah seorang diri. Tiba-tiba, Maria mendengar suara yang mengucapkan salam kepadanya. Malaikat Tuhan yang bernama Gabriel datang menemui Maria. Jangan takut, hai Maria. Kamu dipilih Allah untuk menjadi ibu bagi seorang anak laki-laki. Dia akan diberi nama Yesus. Anak yang akan kau lahirkan adalah anak dari Roh Kudus. Dia adalah anak Allah dan akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Bagaimana mungkin? Karena aku belum mempunyai suami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Mendengar perkataan itu, Maria menjadi tenang. Fiuh, ketakutannya menjadi hilang. Sebagai anak Tuhan yang baik, Maria percaya firman Tuhan pasti terjadi. Aku akan menurut firman Tuhan. Jangan takut, sebab Maria mengandung dari Roh Kudus. Anak yang dikandung Maria akan menjadi juru selamat manusia. Oke. Yusuf percaya dan melakukan apa yang diperintahkan malaikat itu. Betapa bahagianya Yusuf dan Maria, karena telah dipilih Allah untuk menjadi orang tua Yesus yang akan menyelamatkan manusia. Yippee! Dengan hati-hati, Maria dan Yusuf menjalankan tugas menjaga anak yang masih ada di dalam kandungannya. Oke, adik-adik semua. Pasti adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan adik-adik sudah menyaksikan video ya, tayangan video tadi ya. Nah adik-adik, sore hari ini siapa yang mau taat, siapa yang mau nurut, siapa yang mau sabar, mau belajar melakukan, mendengar suara Tuhan. Coba angkat tangan dulu. Ayo coba angkat tangan dulu, siapa yang mau nurut? Oke, kalau mau nurut sore hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Yuk, semua ambil sikap doa di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Ayo semua lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, sore hari ini kami semua bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami semua lewat firman Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus, lewat firman-Mu sore hari ini mengajarkan kepada kami semua agar kami mau nurut, mau belajar bersabar, karena dengan bersabar dan bertekun di dalam doa, Engkau pasti akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati kami semua, berkati orang tua kami yang selalu membimbing kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami memohon kepadamu Tuhan agar senantiasa membimbing kami untuk selalu berharap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Gimana firman Tuhannya? Luar biasa. Kita nyanyi dulu ya. Hati senang di dalam Tuhan. Hati senang, hati senang, hati senang
dalam Tuhan, bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Sore adik-adik semuanya. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami sudah melaksanakan ibadah TFJ Junior Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan sendiri yang memimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kami mau belajar taat kepadamu Tuhan dan percaya bahwa semua yang Engkau rencanakan baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang bulan ini merayakan ulang tahun. Kiranya Tuhan juga memberkati dengan kesehatan, dengan hikmat, sehingga adik-adik ini dapat bertumbuh senantiasa takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Oke, Kak Eli dan Kak Iva, terima kasih untuk pelayanannya dan juga kakak-kakak semuanya. Oke, kita akan menyaksikan dulu untuk teman-teman kita yang mengumpulkan video ayat hafalan. Boleh berikan tepuk tangan buat teman-teman kita semua. Silakan Kakak Admin. Mazmur 26 ayat 1. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mazmur 26 ayat 1. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mazmur 26 ayat 1. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mazmur 26 ayat 1. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mazmur 26 ayat 1. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mazmur pasal 26 ayat 1. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mazmur 26 ayat 1. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mazmur 26 ayat 1. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mazmur pasal 26 ayat 1. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mazmur 26 ayat 1. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mazmur 26 ayat 1. Kepada Tuhan aku percaya
dengan tidak ragu-ragu. Mazmur 26 ayat 1. Berikanlah keadilan padaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mazmur 26 ayat 1. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mazmur 26 ayat 1. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mazmur 26 ayat 1. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mazmur 26 ayat 1. Berikan keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mazmur 26 ayat 1. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mazmur 26 ayat 1. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mazmur 26 ayat 1. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mazmur 26 ayat 1. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mazmur 26 ayat 1. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mazmur 26 ayat 1. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mazmur 26 ayat 1. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mazmur 26 ayat 1. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mazmur 26 ayat 1. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mazmur 26 ayat 1. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mazmur 26 ayat 1. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mazmur 26 ayat 1. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mazmur 26 ayat 1. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mazmur 26 ayat 1. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Wow, hebat-hebat ya. Bahkan ada yang menghafalkan satu ayat penuh. Wah, kakak salut ya. Buat adik-adik semua, dan pasti ayat firman itu menjadi penolong bahkan pengingat buat kita ya, menguatkan kita semua. Oke, sekarang kita akan belajar ayat hafalan hari ini. Silakan Kakak Admin, terima kasih. Ya, kita akan belajar kembali dalam bahasa Inggris ya. Kita baca bahasa Indonesianya dulu. Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya. Sekarang bahasa Inggrisnya. Job 42 verse 2. I know that you can do all things. No plan of yours can be ruined. Coba sekarang nyalakan mic-nya sama-sama, yuk. Kita baca bahasa Inggrisnya bareng-bareng. Bahasa Inggris ya, bahasa Inggris yang dihafalkan. Yuk. Oke, Kak. Oke. 1, 2, 3. Job. Oke, jangan lupa ditulis, di capture atau diapain, di screenshot untuk teman-teman boleh menghafalkan. Sekian F Junior hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tepuk tangan Yesus sama-sama yuk. Tepuk tangan Yesus. Yes. Tuhan berkati ya. Sampai jumpa lagi.